Ngambil sana, ngambil sana pagi-pagi. Serius, saya belum tahu caranya gimana jualan koran itu. Kayak gimana? Oh iya, kalau ada orang lewat tawarin, ada orang lewat toko baru buka tawarin, kalau kantor yang masuk ke kantor tawarin gitu. Bapak bangga melihat anak-anak, walaupun bapak mereka SD tapi anak-anak bisa kuliah, bisa mandiri, bisa mengangkat bapak gitu. Bapak kenapa masih mau bertahan jualan koran? Iya, saya sudah koran, saya mendarah daging, mendarah daging sudah apa namanya suka dukanya udah ada, bapak udah merasakan gitu. Teman baik, ketemu lagi sama Afi di Lihat Lebih Dekat. Udah lama kita nggak ngobrol ya. Dan hari ini aku lagi sama Pak Agus. Iya, Pak Agus ini yang menjual koran di sekitar Jalan Lengkong ya Pak ya, depan kampus Unpas. Jadi kalau teman baik yang kebetulan kuliahnya di Unpas, kalau ketemu sama Pak Agus, boleh disapa-sapa, boleh diajak ngobrol, boleh dibeli korannya. Pak Agus hari ini mau ngobrol sama Afi ya Pak ya, boleh? Boleh. Pak Agus sudah berapa lama jualan koran? Ya sekitar 78 tahun 78 ya. Oh, tahun 78 jam sampai sekarang. Sampai sekarang. Ya dari kan lulusan SD teh orang tua udah kamu yang sekolah habis sekolah sana cari uang, nanti cari uang, dapat uang. Kalau sekolah mah ngeluarin uang. Ini jualan tapi bukan jualan koran. Jualan apa? Rokok sama goreng pisang. Satu kita berhenti, udah paling lama berhenti. Dia jualan itu kantong ya, pakai kantong buat belanjaan ke sana, ke Pasar Anir. Subuh-subuh, habis itu subuh-subuh ke Pasar Anir, lewat Pasar Anir ke Babatan, ke Pasar Baru. Nah, ketika subuh sampai jam 12 pulang. Setengah lama. Jualan apa lagi? Jual apa gitu? Kuli bangunan. Kuli bangunan. Ya, kuli bangunan. Kamu nganggur enggak? Nganggur, karena kerjaan. Ada mau kerja, tapi jadi laden, jadi tukang ngaduk, ngaduk kayu. Pertama di Pasar Baru, ke perumahan yang bangun rumah pasti. Nah, tidak lama kan ada bangunan cepat selesai, cari kerja lagi ya nggak ada, kecuali kalau mandornya tuh ada lagi proyek pagi gitu. Lama nggak diajak lagi, nganggur gak ada teman lagi. Kamu nganggur ya, nggak ada kerjaan di bangunan, nggak ada panggilan gitu. Terus kamu jualan koran aja. Kamu iya ayo jualan koran itu. Bagaimana caranya? Ya ngambil kamu dari saya di Cikapundung. Ngambil Cikapundung kan, Cikapundung dulu busa koran, majalah segala. Ngambil sana pagi-pagi. Serius, saya belum tahu caranya gimana jualan koran itu. Kayak gimana? Oh iya, kalau ada orang lewat tawarin, ada orang lewat toko baru buka tawarin, kalau kantor yang masuk ke kantor tawarin gitu. Nah, kalau gitu, atau kalau kamu bisa juga naik bis kota, supaya kan dari kota jualan mah nggak bayar. Kamu dari gitu kali ke mana, dari Garuda misalnya ke alun-alun, turun berhenti tuh bis kota, turun, ada bis kota lagi, naik lagi gitu, ibarat sama jualan. Waktu itu koran sekitar 100 rupiah. Nah dulu ya 100 rupiah. Harganya di sana tuh sekitar 70.
sampai ya 60 jiwa 100 itu bis kota juga bayarnya cuma Rp30 waktu itu Rp30 masih banyak untungnya ya. Alhamdulillah dari pekerjaan itu aja di rumah saya teh panggung gitu, gak punya sumur. Pertamanya gak punya sumur sih, orang tua saya tuh suka ngambil air teh kepada orang lain ke sumur, minta buat 1 ember sampai ember buat cuci dan cuci piring dan mencuci pakaian di situ. Waktu itu tidak terasa saya ngambilan di tiap rumah gitu, di tiap rumah yang punya sumur dari diambilan. Terus siapa ini kan kena tong atau dulu masukin. Ternyata kan orang tidak semuanya baik. Ada orang yang iri. Udah penuh air di drum dulu dipisi, besoknya mau dipakai drumnya saat nggak ada airnya dibocorin. Dibuang. Kata ibu saya teh, kenapa tadi ke malam pinu ngambil air tapi sekarang kosong. Ya bocor kayaknya. Beliin pompa air akhirnya? Enggak. Akhirnya saya berpikir, kasihan nih orang tua saya sampai orang capek-capek dibuangnya. Padahal ngambil air tidak satu orang gitu, 5 orang yang punya sumur diambilin gitu. Nah, gitu udah nggak ada buat sumur. Pakai sumur 15.000 satu sumur teh. 15.000 tahu bersumur. Jadi keuntungan beli koran waktu itu pakai sumur nah gitu kan. Lama-lama orang tua teh kan rumah mau ambruk. Aku berpikir sebelum saya menikah, yang mau memperbaiki rumah orang tua saya yang kalau saya menikah pasti saya tidak akan bisa memikirkan bagaimana memperbaiki rumah. Tapi sebelum saya menikah, saya mau memperbaiki rumah orang tua dulu. Mau dibata, kan dasarnya panggung bilik yang mau dibata. Ya saya berusaha nabung, ada yang koran itu kan ada dulu mah banyak langganan bulanan hasil mingguan ada di toko-toko, bayarnya mah mingguan. Bayarnya tergantung yang mau gitu, tergantung orang yang itu mau bulanan aja, saya mah nggak mau harian ya. Ada juga emang mingguan aja supaya nggak ribet, mengius taginya seminggu sekali. Emang supaya nggak gede itu harian, jadi harian, mingguan, bulanan teh ada, jadi tiap bulan teh saya ada keuntungan itu saya menyisihkan nabung. Waktu itu bata merah juga masih Rp50. Saya beli 2.000 teh cuma berapa? Ada Rp5 Rp50 kali 2.000 2.000 itu teh itu di kupu-kupu berarti orang lain beli baju barang-barangnya saya mah beli bata ya udah habis lebaran boleh kesik gitu dan beli kesik kami tukang kayu berapa kayu cukup bata iya beli bata dulu terus bata dulu ada bata batu ya. Ada yang bekas dibeli dikumpulin gitu sampai udah cukup segitu udah cukup kumpul lagi ada uang 750.000 cukup lah ini sampai ke atas. Ya cukuplah sampai ke atas mah ya bisa kayuan bisa ke genting ya Allah wala kuasa ya. Aku mohon mudah-mudahan bisa selesai, jangan sampai orang tua kehujanan ya. Udah gitu ya, sampai berusaha sampai minta ke Allah dan perantara amal soleh ya sampai nyenin kemis gitu, puasa nyenin kemis. Mudah-mudahan terkabul apa yang saya cita-citakan untuk membahagiakan orang tua ya. Alhamdulillah dengan pertolongan Allah tiga bulan cuma tukang satu, paden satu, alhamdulillah bisa ke atas, bisa mau jadi ukuran 6
6 ke 7 ke 6 gitu. Alhamdulillah mak teh mak bisa kayuhan ieu jadi mun abdi nikah teh gitu. Jadi mah hariwang teh mah bocor kalau itu saya memohon kepada orang tua mak kalau saya cita-cita mau menikah, saya mau mandiri, nggak mau tinggal serumah dengan emak, tapi ayah punya rumah sendiri. Itu ya doakan sama emak. Nikah punya rumah sendiri? Iya punya nikah. Jadi waktu itu tahun 84 ya, saya 83 ke 83 mendekat si habis ngabangun orang tua mah kumpulin orang teh mak ada uang 750 Jakarta orang teh udah berikan tanah gitu berikan tanah karena tanah begitu tanah mah nggak akan murah nanti maka setiap tahun maka naik kita berikan tanah ya belikin tanah di 7 tumbak 705 tumbak di seluruh air sekarang Sakura perumahan Sakura di keturunan Sakura tuh beli saya tuh lama-lama paling ingin mempunyai istri kan ada kebukaan ketika lama gas sempat ngebangun gas sempat kabur di di itu orang tuanya itu cepat menikah belum nggak keburu ngebangun rumah dulu dulu udah beli tanahnya udah udah diserak harus menikah ke mana ya kembali akhirnya saya kembali selesai nikah padahal anak istri saya teh waktu itu masih di SD masih di SD di kelas di SD nikah ini udah lama-lama saya kata ceritanya nikah punya anak berapa Bapak? Nikah punya anak 3. Oh anak tiga saya pikir udah. Sekarang istri masih ada? Istri ada. Anak ada tiga alhamdulillah. Bapak terus-terusan jualan koran aja setelah nikah dan segala macam? Udah dari itu nikah sampai di koran. Anak sekolah Pak? Ya alhamdulillah saya pikir saya jangan sampai seperti bapak gitu. Pendidikan SD ya orang tua ibunya jadi istri saya SD kalau dulu sebetulnya SD maka perkembang tahun ke tahun akan berubah dengan ilmu teknologi dan akan terseret anak tergurus maka saya berpikir anak-anak jangan sampai seperti bapak pendidikannya rendah harus kamu tinggi harus kuliah Bapak akan berusaha sampai maksimal gitu berdoa kepada Allah mudah-mudahan anak-anak saya jangan seperti bapak seperti ibunya bisa mengangkat derajat gitu derajat bapaknya yang bapak SD anak-anak yang jenati hayat gitu jadi perhiasan jadi kebanggaan orang tua gitu pada anak gitu. Bapak sekarang udah kerja atau masih? Udah sekarang anak-anak alhamdulillah udah berumah tangga, udah kerja semuanya alhamdulillah yang pertama cuma kasihan sama bapak, ke bapak saya mau itu aja, mau kuliah sambil kerja Pak, caranya saya mau kerja ya, silakan kamu lila, kamu walaupun ke bapak biaya biasa sedikitnya sedikit bekalnya sedikit, tapi kamu harus jujur, harus bersemangat gitu, mencari ilmu, sebab ilmu jadi cahaya, jadi obor, tidak akan hilang, dikatakan hilang. Kalau uang, bapak beli uang bakal cepat habis ya. Tapi ilmu tidak akan habis, tidak akan bisa dirampok gitu, tidak akan hilang gitu. Ilmu bermanfaat, kata menurut Nabi Sulaiman juga kan, kamu mau diberi tahta raja dan harta tapi nggak mau apa-apa, kamu milih ilmu, dengan ilmu bisa kan jadi raja, bisa menguasai suara binatang, jadi bisa jadi raja, dan kekayaan juga berlimpah. Bapak bangga melihat anak-anak walaupun
bapak menaikkan SD tapi anak-anak bisa kuliah. kuliah, bisa mandiri, bisa mengangkat bapak gitu, bapak jadi Hebat gitu. banget. Alhamdulillah pertolongan Allah gitu. Betul ada cita-cita dan berdekatan berikhtikat orang nanti dan ngomong pertolongan Allah mudah cita-cita bagus maka kabulkanlah gitu. Alhamdulillah gitu. Bapak, kalau Bapak pergi jualan koran ini dari jam berapa? Sekarang mah jam 8 Bu. Ada dulu mah ke jam 6, setengah 6. Sebab langganan banyak. Langganan banyak bisa masuk ke kantor, bisa ke toko-toko, ya bisa ke bisa ke keliling gitu ke rumah-rumah. Nah, sekarang mah anak-anak korannya sudah mulai berkurang, kan ada zaman digital, ya zaman kita dulu mah kan bawa koran teh mau bawa koran berapa aja ya pasti habis. Pulang ke rumah jam 2, kadang jam 1, jam 12 ya. Pagi-pagi udah pergi dari Sudirman lewat ke hotel sampai ke itu teh, pulang lagi dari keliling Andir, Ciroyom, pulang lagi ke Jenderal Sudirman sampai alur-alur habis koran teh apa nyisa 2 siki di bis kota nyisa kira habis. Sekarang sampai malam. Iya, sekarang sabab korannya susah cari orang yang mau beli itu tuh susah, sampai kayak mengemis Bu. Kayak mengemis gitu, ketawarin koran pasti beli taman pasti nggak mau. Beli berapa 2.000, 3.000. Enggak mang. Maaf. Saya mah penting Bu, berkahnya aja, koran pasti nggak perlu, tapi keberkahan ibu perlu. Kata ada yang beli gitu, ada yang enggak usah ya gitu. Tapi iya gitu kayak gitu, kasarku saya ngasih keberkahan juga ke melihat koran jadi nggak mau gitu. Padahal keberkahan mungkin dari kebaikan. Ya banyak bersedekah pasti hidup bisa berkah kan gitu ya. Banyak bersedekah bukan beli korannya, lihatlah, oh ini orang tua masih udah tua masih jualan koran, masih mampu kan, daripada minta itu ya beli aja 2.000 gitu, kasihan gitu. Ada yang berpikiran gitu, ada yang lihat ke korannya aja, enggak usah. Sebelum gitu enggak mau, karena yang tawaran itu mobil mewah. Sedih apa? Iya. Parkiran parkiran bayar parkir 1 jam pertama teh 5.000, jam kedua 3.000. Saya tuh di dekat posnya di basement awalnya nawarin, kembalinya 2.000 Pak, berkahnya Jumat berkah Pak, 2.000. Enggak Bang, maaf Pak. Subhanallah, orang aja punya perasaan. Seandainya ya bukan rezeki dari saya gitu, bukan untuk saya, belum Allah menentukan gitu. Sampai ikut banyak mobil mewah, mobil uangnya banyak. Yang dikeluarkan 2.000 Pak, diminta 2.000 ini Pak, 2.000 berkahnya aja, nggak mau. Tapi ada yang benar peduli, ada yang berapa Mang, 2.000 ngasih 5.000 ini Pak lebihnya buat Mang aja. Tapi kalau kasih roh, mudah Allah sehat wafiat Pak, dipasang berkah dan selamat di jalan gitu. Itu ucapan yang paling saya nggak, orang yang baik itu memang susah. Orang yang baik itu mencari orang baik gitu, yang peduli itu. Susah ya Pak? Susah mencari orang yang baik, yang peduli. Susahnya sekarang, dulu mah nggak gitu. Sekarang mah susahnya mencari orang yang beli koran gitu. Susah. Masih jualan TTS ya Pak? Iya, TTS.
TTS. Ada yang beli TTS? TTS ada ya, tapi nggak seperti dulu. Dulu mah bisa nabung hasil diri ini terpisah, bisa belikan emas. Oh gitu? Iya, Bapak ini kalau ngambil, Bapak berarti ngemodalin dulu? Enggak, saya berdali dulu, enggak modal sepeser pun. Hanya cuma kejujuran. Yang modal saya kejujuran. Seandainya saya berkhianat, tidak jujur, bohong, tidak akan seperti sekarang ini. Ngambil apa aja, saya ngambil dikasih ngambil berapa juga dikasih. Kalau ini nggak laku gimana? Kalau sekarang nggak laku harus ditanggung sama bapak. Oh gitu. Iya, nggak bisa seperti dulu mah bisa. Itu nggak laku sekian bayar aku yang bayar, yang sisanya sekarang. Kalau sekarang kami ya bayar, tapi nggak bisa beli, harus beli sama bapak. Maka bapak berusaha sampai malam itu harus supaya habis. Kalau nggak habis kurang, iya kalau ini ya harus ditanggung sama bapak. Bapak harus apa? Menanggung atau menanggung. Jadi untung bapak berkurang. Dan sebab ini gitu. Jadi bapak berusaha sampai maghrib itu berusaha, terus kalau udah lewat maghrib belum habis juga ya terserah, udah aja gitu. Ke bawah isinya udah saya berusaha gitu, tapi ya paling bisa kadang-kadang mau tahun baru sampai kebanyakan sampai 25 biji bisanya, aduh sampai malam gitu. Iya, waktu baru kan banyak orang dikira bersemangat, wah pasti banyak orang keluar masuk mobil, ternyata nggak yang beli. Ada yang sampai udah ada Isya masih kan ada mah udah pulang dititipin sama tukang parkir jual nggak mau cerah. Kenapa masih mau bertahan jualan koran? Iya, saya sudah koran, saya sudah mendarah daging, daging sudah apa namanya suka dukanya udah ada, bapak udah merasakan gitu. Jadi senangnya. Sepertinya seperti istri aja gitu. Istri kan banyak suka duka kan nggak mau meninggalkan. Udah dilanjutkan aja, bersabar aja gitu sampai akhir hayat. Sekiranya ini koran berhenti, bapak juga pasti berhenti. Sekarang mah ada koran, ya bapak usahakan sampai itu pun semampunya, mudah-mudahan rezeki di tangan Allah. Walaupun jatahnya sekarang penjualannya berkurang. Untuk berapa Pak sekarang dari untuk satu saya kontang ini 1.400, bapak jual 2.000. Nah, kalau ini 3.000 di sana. Paling kontrak untuk bapak 1.000. Nah, gitu. Ini harganya udah murah, bapak. Iya, ternyata dua kan di kawasan di sini. Jumat berkahnya 2.000, enggak mau. Ini 2.000 bukan korannya aja, berkahnya aja diambil teh, enggak mau tuh orang gitu. Koran pasti enggak mau, bapak pasti koran mah enggak mau. Tapi ini keberkahan dengan membeli peduli, siapa yang disayang nanti bakal disayangi. Siapa yang menyayangi bakal nanti juga bakal ada yang menyayangi. Siapa tahu Allah dan makhluk yang ada di langit. Kata-kata lainnya, man arham yarham, siapa yang menyayangi maka disayangi. Siapa yang menyayangi makhluk yang ada di bumi, masih saya akan disayangi. Yarhamukum man fis samai, maka akan disayangi yang ada di langit. Bisa Allah, bisa para malaikat gitu. Yang ada itu punya kuncinya, punya kasihan, sayang gitu. Kepada orang, binatang juga tumbuh-tumbuhan. Kalau sayang pasti disiram, takutnya tangkalan. Kalau kucing dikasih makan, bukan punya rasa sayang. Sampai ada cerita seorang wanita yang sebelum bunuh dosa, dia ampuni segala dosanya karena memberi air kepada anjing yang kehausan. Kan ada ceritanya gitu. Ada seorang wanita yang berumuran dosa, dia bertobat, udah keluar dosa, tapi melihat anjing yang
meleleh ketika kehausan udah tega mana ambil air dari mulut dikasihkan, dan anjing itu seperti bersyukur begitu bau gitu gitu punya perasaan bersyukur juga gitu anjing gitu. Itu ada juga yang benci gitu, benci tentang padahal ibadah kan, dia suka sholat, suka puasa, suka tahajud gitu, tapi tidak menyayangi makhluk kucing. Dia saking kesalnya pada kucing sampai berak di mana-mana, jadi kesalnya dikurungin kucing itu, dikurungin sampai mati, nggak dikasih makan. Kalau dikurungin dikasih makan mah mendingan, tapi emang nggak dikasih, sebab dendam dengki gitu ya, dikanya nggak ada rasa sayang sampai mati. Kalau sama Rasulullah min ahlinar, itu ahli neraka. Itu tidak ada kepedulian gitu seorang kepedulian. Kalau seandainya orang-orang yang ya berharta itu, yang berharta sedikit memberikan kepada orang-orang, yakin pasti la ajidanakum, pasti Allah akan menambah. Karena lain kapartum jika ada benalim, sekarang kamu bersyukur, lain sakartum la ajidanakum, lain kapartum ina ada bin sadid. Seandainya kamu bersyukur, pasti kami akan menambah kenikmatan yang kami berikan kepadamu. Seandainya kamu pedit, nggak syukur, pedit, rakus, nggak sayang, semuanya, nggak peduli, ina ada bilasi, rasakanlah siksaku dan awak pedih itu. Bapak, saya jadi sedih. Terus Bapak punya kepengen atau cita-cita apa Bapak? Sekarang berarti Bapak usianya berapa? 61. Saya kalau pingin rumah misalnya nggak akan gitu. Pingin rumah, nggak akan, nanti saya bangun dan usaha tidak akan bisa dinikmati saya karena usia. Sana saya punya mobil, keinginan dari mobil. Sisakan nabung, saya tidak akan bisa dinikmati, tapi oleh anak-anak pengen dinikmati. Sekarang kalau saya berjariah, saya berjariah sedikit, ada masjid yang bantuan, saya bantu. Bapak nggak bantu pembangunan masjid juga? Iya, dulu saya udah bercita dari itu udah bercita-cita seandainya kaya mati, walaupun saya punya harta tidak akan dibawa, tapi amal soleh pasti akan mengikuti. Kan ida matabnu adama in koto amaluhu ila misalasin, apabila anak Adam mau mati maka terputuslah segala amalnya kecuali 3 perkara: sodakotin jariyatin, sodako jariyah, au ilmu yang tafabihi, ilmu yang bermanfaat, awaladin solihin yad'ulahu, yang anak yang soleh yang akan mendoakan. Nah, manusia mesti punya teman yang kemana-mana pasti dibawa, pasti diikuti. 3 teman itu siapa? Kerabat, hartanya, dan amal soleh. Nah, seandainya kerabat mati, pasti membantu karena itu kerabat menolong. Ada kebutuhan apa-apa, sakit, kerabat tetangga pasti menolong. Ada gitu. Terus apa tuh? Pengennya apa? Nah, masih baik bersedikit-sedikit berimpak, bersedekah. Pengen banyak. Iya, amalan. Ya dulu ke Bapak lihat masjid karpetnya jelek gitu, Bapak beli semua mah nggak bisa, cuma bisa mengampilkan 2 lembar sajadah, karpet sajadah. Seandainya ada pemilik lagi, Bapak nambah lagi. Gitu Bapak investasi kepada lihat masjid yang Bapak lewati, itu waktu sujud Bapak rasa sakit ingin beli kumpulin, iya kan ada Bapak menyisihkan ini untuk
bekal Bapak ini sedekah jariah. Bapak menyisihkan 6.000 sehari, 6.000 udah setahun berapa anak sebulan sehari 6.000 kali sebulan kita 150.000 kali 12 atau satu percekannya 1.800.000 bisa 2 karpet. Bisa jual 2 karpet yang gambar masjid itu. Bapak nggak pengen apa-apa buat diri sendiri? Iya, nggak ada lagi. Nggak ada lagi. Ibadah atau investasi akhirat aja lah. Bapak pasti sekuat apapun pasti akan rontok gitu. Gigi udah kelihatan, udah pada rontok gigi. Rambut udah pada putih. Itu peringatan, kalau Bapak jatuh. Bapak rumah rambut udah putih, Bapak akan segera memakai pakaian putih. Ya umur 61 beberapa langkah lagi menuju itu. Maka persiapan yang baik itu yang Bapak usahakan, ya ketika Bapak meninggal itu hanya istri, anak tidak akan mengikuti ke alam kubur. Kendaraan cuma mengikuti ke alam kubur coba nanti pulang lagi, tapi amal soleh sampai ke alam kubur, amal soleh bahkan mengikuti akan menemani. Ya mudah-mudahan Bapak itu dicatat oleh Allah amal-amal yang saleh, amal yang baik gitu, amal yang bisa buat bekal gitu Bapak. Bapak makasih ya ngobrolnya, mudah-mudahan Bapak dilimpahin banyak rezeki, kesehatan, dan cita-citanya tercapai untuk banyak ngasih karpet dan lain-lain buat masjid. Bapak makasih ya. Dadah dulu. Terima kasih. Sampai ketemu lagi teman baik.